Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amelia Rahmi dengan NIM 3333210063, kelas A Kimia Dasar dengan dosen pengampu Bapak Fajri Iksan, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan reaksi redoks part kedua, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Pertama-tama, kita harus memahami aturan dan prioritas biloks. Aturan biloks, yang pertama, biloks unsur bebas bernilai 0. Contoh unsur bebas yaitu H2, O2, Na, Fe, P4. Selanjutnya, jumlah biloks atom dalam senyawa netral bernilai 0. Lalu, jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatan ionnya. Selanjutnya, prioritas biloks. Yang pertama, golongan 1A meliputi Li, Na, K, Rb, Cs, biloksnya sama dengan +1. Golongan 2A meliputi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, biloksnya sama dengan +2. Al, biloksnya sama dengan +3, F, biloksnya sama dengan -1, H, biloksnya sama dengan +1 jika berikatan dengan logam, dan biloks H sama dengan -1 jika berikatan dengan non-logam. O, biloksnya sama dengan -2, S, biloksnya -2, golongan 7A meliputi Cl, Br, I, biloksnya sama dengan -2. Catatan prioritas biloks. Semakin urutannya semakin di atas, semakin diprioritaskan atau didahulukan untuk dimasukkan bilangan oksidasinya. Penyetaraan reaksi redoks. Untuk mengetahui proporsi masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi, maka kita harus menentukan persamaan reaksi setaranya. Berdasarkan metodenya, penyetaraan reaksi redoks bagi atas dua metode, yakni metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Langkah-langkah metode setengah reaksi. Yang pertama, tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian, tentukan reaksi tersebut berlangsung dalam suasana asam atau basa. Jika berlangsung dalam suasana asam, maka ruas yang kurang oksigen ditambahkan senyawa H2O dan ruas yang kurang hidrogen ditambahkan ion H+. Jika berlangsung dalam suasana basa, maka ruas yang kurang oksigen ditambahkan ion OH- dan ruas yang kurang hidrogen ditambahkan senyawa H2. Kemudian, samakan muatan antar ruas dengan menambah elektron. Selanjutnya, setarakan jumlah elektron. Kemudian, jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal dengan menggunakan metode setengah reaksi. Untuk mengetahui unsur mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, maka kita harus menentukan biloksnya terlebih dahulu. Biloks O sama dengan -2. Atom O di sini ada 4, maka biloksnya menjadi -8. MnO4- bermuatan -1, maka atom Mn biloksnya sama dengan +7. Atom Cl biloksnya -1 karena muatan ionnya. Biloks H sama dengan +1 karena muatan ionnya. Biloks Mn sama dengan +2 karena muatan ionnya. Biloks Cl sama dengan 0 karena merupakan unsur bebas. Biloks H sama dengan +1 karena atom H-nya ada 2, maka menjadi +2. Biloks O sama dengan -2. Nah, dari sini kita bisa mengetahui unsur mana yang mengalami penurunan biloks atau reduksi dan kenaikan biloks atau oksidasi. Selanjutnya, kita tulis setengah reaksi reduksi dan oksidasinya, yaitu reaksi yang mengalami reduksi yaitu MnO4- menjadi Mn2+. Reaksi yang mengalami oksidasi, Cl- menjadi Cl2. Lalu samakan atomnya dengan menambahkan koefisien 2 pada ruas yang kiri. Selanjutnya, tentukan apakah reaksi tersebut berlangsung dalam suasana asam atau basa. Adanya ion H+ di sini menandakan bahwa reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Karena itu, untuk menyamakan jumlah oksigen, kita tambahkan H2O, dan menyamakan jumlah hidrogen, kita tambahkan H+.
Pada reaksi reduksi di ruas kiri terdapat 4 atom O, maka di ruas kanan agar sama kita tambahkan H2O sebanyak 4. Kemudian di ruas kanan jumlah atom H menjadi 8, maka di ruas kiri kita tambahkan 8H+. Untuk reaksi 2Cl- menjadi Cl2 tidak perlu ditambahkan H2O dan H+, karena tidak melibatkan O dan H dalam reaksinya. Selanjutnya, samakan muatan ruas kiri dan kanan dengan menambah elektron. Pada reaksi reduksi, terdapat muatan +1 dari ion H+ sebanyak 8, sehingga menjadi +8. Lalu ada muatan -1 pada MnO4- sehingga muatan di ruas kiri yaitu +8 dikurang 1 sama dengan +7. Lalu di ruas kanan, muatannya sama dengan +2 yang didapatkan dari Mn2+. Agar muatan ruas kiri dan kanan sama, maka ruas kiri perlu ditambah 5 elektron. Selanjutnya, pada reaksi oksidasi, di ruas kiri terdapat muatan -1 dari ion Cl- sebanyak 2, sehingga menjadi -2. Lalu di ruas kanan bernilai 0 karena Cl2 tidak bermuatan. Agar muatan ruas kiri dan kanan sama, maka ruas kanan perlu ditambah 2 elektron. Selanjutnya, agar jumlah elektronnya sama, maka dalam reaksi reduksi dikalikan 2 dan reaksi oksidasi dikalikan 5. Reaksi reduksi menghasilkan 10 elektron ditambah 16H+ ditambah 2 MnO4- menjadi 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Dan pada reaksi oksidasi menghasilkan 10 Cl- menjadi 5 Cl2 ditambah 10 elektron. 10 elektron di sini bisa dihilangkan karena jumlahnya sama antar ruas kanan dan kiri. Lalu kita jumlahkan reaksinya. Setelah dijumlahkan, menghasilkan 16H+ ditambah 2 MnO4- ditambah 10 Cl- menjadi 2 Mn2+ ditambah 8H2O ditambah 5 Cl2. Nah, untuk membuktikan reaksi tersebut setara atau tidak, kita bisa cek dengan syarat jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Setelah kita cek, ternyata jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan, jumlah muatan kiri juga sama dengan jumlah muatan yang di kanan. Kesimpulannya, reaksi tersebut setara. Langkah-langkah metode bilangan oksidasi. Yang pertama, tentukan atom yang mengalami perubahan biloks, setarakan atom yang berubah biloksnya, tentukan jumlah kenaikan atau penurunan biloks, lalu setarakan jumlah perubahan biloks. Jika mengalami suasana asam, maka setarakan muatan dengan ion H+. Jika suasana basah, setarakan muatan dengan ion OH-. Selanjutnya, setarakan atom hidrogen dengan H2O. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang sama dengan metode bilangan oksidasi. Sebelumnya, kita sudah menentukan biloks masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Kita sudah tahu bahwa Mn mengalami reduksi dan Cl mengalami oksidasi. Lalu setarakan atom yang berubah biloksnya. Atom Mn di ruas kiri dan kanan sudah sama, sedangkan atom Cl di ruas kiri hanya ada 1 dan atom Cl di ruas kanan ada 2. Agar sama, maka kita beri koefisien 2 pada ion Cl- sehingga biloksnya dari -1 menjadi -2. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwa Mn mengalami reduksi sebanyak 5 dan Cl mengalami oksidasi sebanyak 2. Sehingga kita kali silang saja. Sehingga menghasilkan 2 MnO4- ditambah 10 Cl- ditambah H+ menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Cl2 ditambah H2O. Selanjutnya, setarakan muatan. Karena reaksi berlangsung dalam suasana asam, maka penyetaraan muatannya dengan menambahkan ion H+. Di ruas kiri, muatannya ada -12, di ruas kanan muatannya ada +4. Muatan awal
Ion H+ tidak dihitung karena nantinya ion H+ yang akan kita gunakan untuk menyetarakan muatan. Nah, agar muatan ruas kiri dan kanan sama, maka di ruas kiri kita tambahkan 16H+. Kemudian kita setarakan atom H. Di ruas kiri, atom H sebanyak 16, maka di ruas kanan kita tambahkan H2O sebanyak 8. Untuk membuktikan reaksi tersebut setara atau tidak, kita bisa cek dengan syarat jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan, jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, setelah kita cek, ternyata jumlah atom dan muatan di ruas kiri dan kanan sudah sama. Maka kesimpulannya reaksi tersebut setara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi maupun metode bilangan oksidasi memberikan hasil akhir yang sama. Untuk itu, kita bisa memilih salah satu metode tersebut untuk menyetarakan reaksi redoks. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.